Selamat datang kembali di channel Suka Misteri dan Informasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tanpa kekurangan suatu apapun. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan terhadap sebuah keluarga, yang terjadi antara malam tanggal 9 Juni tahun 1912, sampai pagi hari tanggal 10 Juni tahun 1912. Sebuah keluarga ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa, setelah mengalami luka parah di kepala, akibat pukulan sebuah kapak. Kasus tersebut begitu misterius, karena pada waktu itu, beberapa tersangka dihadirkan ke persidangan, dan dibebaskan karena kurangnya bukti. Kasus pun ditutup dengan segudang misteri yang belum bisa terpecahkan. Villisca Axe Murder House adalah sebuah rumah bersejarah, di 508 East 2nd Street, Villisca, Iowa, Amerika Serikat. Saat ini rumah tersebut dibuka untuk umum, agar para pengunjung bisa melihat rumah bersejarah, yang konon merupakan tempat pembunuhan sebuah keluarga secara misterius. Pada tahun 1997, rumah tersebut didaftarkan menjadi tempat bersejarah nasional, oleh seorang pemilik museum lokal bernama Darwin Lin. Darwin dan istrinya membeli rumah tersebut pada tahun 1994, dan mereka merenovasi rumah tersebut ke kondisi semula pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan. Tujuan Darwin merenovasi rumah tersebut adalah untuk menjadikan kapsul waktu interaktif dan menunjukkan suasana keluarga Midwestern yang hidup pada awal abad ke-20. Diceritakan bahwa Josiah Moore dan keluarganya membeli rumah tersebut pada tahun 1903 dan tinggal di sana sampai tahun 1912. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 1912, Josiah Moore dan istrinya membawa keempat anak mereka untuk menghadiri kebaktian Hari Anak di Gereja Presbyterian. Saat itu, mereka bertemu dengan tetangga mereka dan mengajak anaknya yang bernama Lena dan Ina untuk menginap di rumah mereka. Lena dan Ina diajak menginap ke rumah mereka karena mereka sudah sangat akrab dengan anak-anak Josiah. Kebaktian Hari Anak adalah program sekolah mingguan akhir tahun di Villisca. Sarah Moore juga merupakan ko-direktor dalam kegiatan tersebut. Acara kebaktian Hari Anak berakhir pukul 21.30. Saat tengah malam tanggal 9 Juni tahun 1912, keluarga Josiah Moore dan dua orang anak tetangganya dibunuh secara tragis dan mengalami luka parah di kepala akibat hantaman ujung tumpul sebuah kapak. Setiap pagi, penduduk setempat mempunyai tradisi untuk berkunjung ke rumah tetangga yang ada di sekitarnya. Pada pagi hari sekitar pukul 7.30 tanggal 10 Juni tahun 1912, seorang tetangga mereka yang sudah tua bernama Mary Peckham, merasa cukup khawatir, karena rumah kediaman keluarga Moore tampak sepi, dan tidak seperti biasanya. Mary kemudian menelpon saudara Josiah yang bernama Ross, seorang apoteker setempat, untuk menanyakan keberadaan keluarga Josiah. Sekitar pukul 8 pagi, Ross tiba di rumah keluarga Moore, untuk melihat apakah keluarga Moore berada di rumah atau tidak. Setelah melihat-lihat dari luar rumah, karena pintu rumah yang terkunci dari dalam, Ross sangat terkejut dan langsung mundur dari kaca jendela rumah kediaman Josiah. Ross menyaksikan ada dua sosok mayat yang ditutupi spray, dan banyak genangan darah di ranjangnya. Segera setelah menyaksikan hal tersebut, Ross menelpon Marshal Handy Hank Horton, untuk melaporkan penampakan mengerikan yang telah dilihatnya. Setelah Hank tiba di rumah kediaman Josiah pada pukul 8.30, Hank langsung mendobrak pintu rumah untuk melihat langsung kondisi para korban yang dilihat oleh Ross. Setelah memeriksa sekeliling rumah, Hank mengatakan bahwa ada 8 korban pembunuhan yang telah dibunuh di setiap tempat tidur, di rumah kediaman Josiah. Senjata untuk melakukan pembunuhan, sudah dibersihkan sebagian, dan dibiarkan bersandar di dinding selatan, kamar tidur lantai bawah, tempat Lena dan Ina ditemukan. Para korban dari kasus pembunuhan tersebut adalah Josiah Moore yang berumur 43 tahun, istrinya yang bernama Sarah Moore berumur 39 tahun, keempat anak mereka yang bernama Herman berumur 11 tahun, Catherine yang berumur 10 tahun, Arthur yang berumur 7 tahun, dan Paul yang berumur 5 tahun, serta dua orang tamu mereka yang masih berusia muda, bernama Ina Stillinger yang berumur 8 tahun, dan Lena Stillinger yang berumur 12 tahun. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa keanehan. Polisi mengungkapkan bahwa pembunuhnya menancapkan sepotong daging asap di dinding, di sebelah kapak yang digunakan sebagai senjata pembunuh.
Si pembunuh juga menggeledah laci meja rias, untuk mengambil potongan kain linen, yang dipakai untuk menutupi cermin kamar dan kaca, di pintu masuk rumah. Di meja dapur, ada juga sepiring makanan yang belum dimakan, dan ada semangkuk air yang sudah bercampur dengan darah. Semua korban ditemukan di atas tempat tidur mereka. Kepala para korban ditutupi dengan spray, dan semua tengkorak kepala korban dipukul sebanyak 20-30 kali, dengan ujung tumpul sebuah kapak. Langit-langit kamar tempat ditemukannya seluruh mayat, juga menunjukkan bekas goresan ujung kapak yang tajam, yang menandakan pembunuh mengayunkan kapak dengan sangat liar. Gaun tidur yang dipakai oleh Lena Stillinger, terangkat sebagian ke atas dan dibiarkan terbuka. Namun menurut dokter forensik, tidak ada tanda-tanda pelecehan seksual yang dilakukan oleh pembunuh. Ditemukan pula, ada 2 batang sisa rokok di loteng, yang menunjukkan bahwa si pembunuh dengan sabar menunggu mereka tertidur pulas, di loteng rumah tersebut. Dijelaskan juga berdasarkan hasil olah TKP, diduga aksi pembunuhan dimulai dari kamar tidur utama, tempat Josiah dan Sarah Moore tidur. Josiah menerima lebih banyak pukulan dibandingkan korban lainnya. Pembunuh menggunakan ujung kapak yang tajam kepada Josiah, sedangkan ujung yang tumpul, pembunuh gunakan kepada korban lainnya. Dikabarkan juga, bahwa kasus tersebut sangat misterius dan mengerikan, sehingga menggeser posisi berita utama, tenggelamnya kapal Titanic di halaman surat kabar, yang terjadi 2 bulan sebelum kejadian. Pemakaman keluarga Moore dan 2 putri keluarga Stillinger, diadakan di alun-alun Villisca, pada tanggal 12 Juni tahun 1912, dan dihadiri oleh ribuan masyarakat Villisca. Garda Nasional pun pada saat itu memblokir jalan, saat mobil jenazah bergerak menuju rumah duka, karena banyaknya antusias warga untuk melihat proses pemakamannya. Karena kejadian tersebut cepat menyebar hingga seluruh kota Iowa, banyak dugaan bahwa pelaku pembantaian tersebut adalah orang-orang yang ada di sekitar kediaman Josiah. Karena dugaan tersebut, banyak masyarakat yang saling curiga satu sama lain. Karena begitu misteriusnya kasus pembunuhan tersebut, bukan hanya polisi atau detektif swasta saja yang menyelidiki kasus itu. Ada juga beberapa paranormal dan sejarawan yang meneliti kasus tersebut, dan sampai saat ini, belum ditemukan jawaban yang relevan. Semua hal itu disebabkan kurangnya bukti maupun saksi yang bisa menguak kasus pembunuhan tersebut. Setelah menyelidiki kasus tersebut, polisi akhirnya menetapkan beberapa tersangka yang diduga menjadi aktor dari pembunuhan, di rumah keluarga Moore. Beberapa orang yang ditetapkan menjadi tersangkanya, adalah sebagai berikut. Pendeta Lynn George Jacqueline Kelly. Diketahui bahwa pada pukul 5.19 pagi tanggal 10 Juni tahun 1912, Pendeta Kelly meninggalkan Villisca ke arah barat, dan diduga memberitahukan kepada seseorang yang ada di kereta, bahwa ada 8 orang warga Villisca, yang meninggal dibantai di atas tempat tidur mereka, meskipun kejadian tersebut belum diberitakan di media. Dikabarkan juga bahwa Pendeta Kelly tiba di Villisca untuk pertama kalinya, pada hari Minggu pagi tanggal 9 Juni tahun 1912, untuk menghadiri kebaktian Hari Anak, di Gereja Presbyterian. Pendeta Kelly meninggalkan Villisca pada hari Senin pagi tanggal 10 Juni tahun 1912. Pendeta Kelly juga sempat menyamar sebagai detektif, dan kembali ke Villisca 2 minggu kemudian, serta bergabung dengan tim penyelidik kasus pembunuhan tersebut. Setelah beberapa minggu kemudian, polisi tertarik menginterogasi Pendeta Kelly, karena polisi mendapat surat dari seseorang yang ada di kereta, yang mengaku mendengar cerita Pendeta Kelly, tentang adanya 8 orang korban pembunuhan di Villisca. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, akhirnya polisi menangkap Pendeta Kelly, dengan tuduhan pembunuhan terhadap keluarga Josiah Moore. Sejak bermigrasi ke Amerika bersama istrinya pada tahun 1904, Pendeta Kelly telah berkhotbah di gereja-gereja Metodis, di seluruh North Dakota, kota Minnesota, kota Kansas, dan kota Iowa. Pendeta Kelly sering ditugaskan sebagai menteri tamu, ke beberapa komunitas kecil di utara Villisca, di mana dia mengembangkan reputasinya untuk berperilaku aneh. Pendeta Kelly tercatat pernah dihukum, karena mengirimkan materi cabul melalui pos. Pendeta Kelly dikabarkan pernah menderita gangguan mental saat masih remaja, dan telah menghabiskan waktu yang banyak, di rumah sakit jiwa. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1912, Pendeta Kelly menandatangani pengakuan atas kasus pembunuhan tersebut, dan dia mengatakan bahwa mendapat bisikan Tuhan, untuk mengakhiri penderitaan anak-anak yang dia bunuh.
Pada saat sidang digelar tanggal 26 September tahun 1912, Kelly menarik kembali pernyataannya di depan hakim. Para juri di persidangan pada saat itu menemui jalan buntu, karena riwayat kondisi kejiwaan Kelly. Dengan banyaknya pertimbangan, pada saat itu hakim memutuskan untuk membebaskan Kelly dari tuduhan pembunuhan tersebut. Senator negara bagian, yang bernama Frank Jones. Josiah Moore diketahui bekerja untuk Frank Jones, di sebuah toko milik Jones selama beberapa tahun, sampai Josiah membuka toko peralatannya sendiri, pada tahun 1908. Menurut penduduk Villisca, Jones sangat kecewa kepada Josiah, karena Josiah telah meninggalkan pekerjaan di toko Jones, dan berhasil membawa waralaba John Deere, yang sangat menguntungkan bagi mereka berdua. Desas-desus yang beredar, bahwa Josiah juga diduga pernah berselingkuh dengan menantu Jones, yang bernama Donna. Karena banyaknya penyebab dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Jones, seorang detektif bernama Wilkerson, dari Byrne Detective Agency Kansas City, pernah menuduh Frank Jones dan putranya yang bernama Albert, untuk mempekerjakan William Mansfield, dalam membunuh Josiah Moore dan keluarganya. Namun setelah Jones dan putranya ditangkap polisi, keduanya tidak mengakui pembunuhan tersebut, dan mereka dinyatakan tidak bersalah karena kurangnya bukti untuk menjerat mereka. William Blackie Mansfield. William berasal dari Blue Island, Illinois, dan ditangkap oleh polisi 4 tahun setelah kejadian pembunuhan di Villisca pada tahun 1916. William ditetapkan menjadi tersangka utama oleh detektif Wilkerson dari Byrne Detective Agency Kansas City. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh detektif Wilkerson, motif pembunuhan yang dilakukan William adalah karena disewa oleh Frank Jones, yang merasa dendam dengan Josiah Moore. Menurut Wilkerson, William juga diduga kuat menjadi tersangka kasus pembunuhan tersebut, karena pada tahun 1914, William disebutkan bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. William dikabarkan membunuh istri, bayi, ayah mertua, dan ibu mertuanya, yang setelah dilihat cara dia melakukan pembunuhan, adalah dengan menggunakan kapak. Wilkerson yakin bahwa William juga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Jenny Peterson dan Jenny Miller di Aurora, Colorado, 2 tahun setelah kejadian pembunuhan di Villisca. Menurut penyelidikan Wilkerson, cara pembunuhan semua kasus tersebut dilakukan dengan metode yang sama. Dengan berbagai bukti yang disodorkan Wilkerson ke pengadilan, akhirnya pada tahun 1916, dia berhasil meyakinkan para juri di pengadilan untuk membuka kembali penyelidikan atas kasus pembunuhan keluarga Josiah. William segera ditangkap dan menunggu hari persidangan di dalam penjara. Setelah dilakukan persidangan, akhirnya William dibebaskan dari segala tuduhan, karena menurut juri persidangan, bukti yang disodorkan Wilkerson sangatlah kurang cukup untuk menjerat William. William juga memenangkan gugatan atas tuduhan Wilkerson, dan William mendapatkan ganti rugi sebesar $2.225 dari Wilkerson. Wilkerson saat itu sangat yakin bahwa pendeta Kelly dan William bisa bebas dari tuduhan, karena adanya tekanan dari Frank Jones selaku senator di kota tersebut, sehingga membuat para juri membebaskan semua tuduhan pembunuhan kepada mereka berdua. Henry Lee Moore. Seorang petugas federal Villisca yang bernama Mick Claugry, ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Claugry menjelaskan bahwa dalam 1 tahun terakhir setelah kasus pembunuhan keluarga Moore, ada 22 kasus serupa yang terjadi di Villisca. Claugry juga mengatakan bahwa tersangka semua kasus pembunuhan tersebut adalah Henry Moore. Henry Moore disebutkan tidak ada hubungan keluarga dengan Josiah Moore. Menurut Claugry, Henry merupakan pembunuh berantai pada kasus pembunuhan yang terjadi di Villisca. Beberapa bulan setelah kasus pembunuhan keluarga Moore, Henry pernah dihukum atas pembunuhan ibu dan neneknya di Columbia, Missouri, Amerika Serikat. Saat dilakukan penyelidikan, disebutkan bahwa kondisi korban terlihat sama persis dengan kasus pembunuhan keluarga Moore. Henry Lee Moore lahir pada tanggal 1 November tahun 1874 di Boone County, Missouri, Amerika Serikat. Dia adalah putra tertua dari 4 bersaudara. Ayah Henry adalah seorang petani, dan pernah terlibat dalam perang saudara di Amerika. Ibunya adalah seorang perawat di kota Missouri, Amerika Serikat. 2 saudara dan ayahnya meninggal sebelum tahun 1910. Saudara laki-laki Henry yang tersisa adalah Charles, dan dikabarkan meninggal dunia pada tahun 1960. Di Stockton, California.
Charles meninggalkan kediaman mereka, sebelum adanya kasus pembunuhan ibu dan neneknya. Henry menjalani 36 tahun penjara seumur hidup, atas pembunuhan ibu dan neneknya, sebelum dibebaskan secara bersyarat oleh Gubernur Missouri, pada tanggal 2 Desember tahun 1949. Setelah keluar dari penjara, tak diketahui lagi di mana dia tinggal, dan kapan dia meninggal dunia. Andrew Sawyer. Seperti para tersangka lainnya, Andrew Sawyer juga ditetapkan sebagai tersangka, walaupun tanpa bukti yang sangat jelas. Andrew ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan tersebut, atas kesaksian Thomas Dyer, seorang mandor jembatan, dan operator tiang pancang di Burlington Railroad, Iowa. Thomas bersaksi, pada hari kejadian sekitar pukul 6 pagi, Andrew mendekati krunya untuk meminta pekerjaan. Andrew terlihat mengenakan setelan baju berwarna coklat ketika dia tiba. Sepatunya tertutup lumpur, dan celananya terlihat basah sampai di atas lututnya. Karena pada saat itu Thomas memang membutuhkan karyawan tambahan, akhirnya Andrew pun diberikan pekerjaan di tempat itu. Thomas juga mengatakan, bahwa pada saat itu Andrew sering membeli koran, untuk dibacanya sendiri. Koran yang dibelinya, adalah koran yang memuat laporan pembunuhan keluarga Moore, di halaman paling depannya. Thomas dan para kru mengatakan, bahwa Andrew sangat antusias saat membaca berita tentang pembunuhan itu. Para kru Thomas, sering juga melaporkan kepada Thomas, bahwa Andrew sering tidur dengan pakaian lengkap, dan tidak pernah mau berkumpul dengan para kru lainnya. Para kru juga sangat merasa tidak nyaman, dikarenakan Andrew selalu membawa kapak saat tidur, dan sering bercerita tentang kasus pembunuhan keluarga Moore. Andrew selalu bertanya, apakah sudah ada pelaku yang tertangkap atas kasus tersebut. Pada tanggal 18 Juni 1912, Thomas yang merasa curiga dengan Andrew, akhirnya melaporkan Andrew kepada serif di Villisca. Sebelum serif tiba untuk menangkap Andrew, Thomas mengatakan, sempat mendengar Andrew yang berjalan di belakangnya, bercelotek kecil dengan mengatakan, bahwa dia akan memenggal kepala Thomas. Setelah Andrew ditangkap, akhirnya dia pun dibebaskan, karena Andrew bisa membuktikan kepada polisi, bahwa pada malam pembunuhan, dia berada di Osceola, kota Iowa. Joe Riggs. Joe Riggs ditangkap pada tanggal 15 Juni 1912, di Monmouth, Illinois, ketika dia turun dari kereta dengan menggunakan sepatu yang berlumuran darah. Pada saat sehari sebelum kejadian pembunuhan keluarga Moore, keponakan keluarga Moore yang bernama Faye Van Gilder, dan berumur 16 tahun, pernah mengatakan, bahwa dia bertemu dengan seorang pria yang tak dikenal, yang menanyakan arah rumah keluarga Moore. Karena polisi mencari keberadaan pria tak dikenal tersebut, dan polisi mendapatkan laporan terkait sepatu Joe Riggs yang berlumuran darah, akhirnya Joe Riggs pun ditangkap polisi. Polisi meminta Faye Van Gilder untuk mengidentifikasi Joe. Apakah dia pria tak dikenal yang pernah menanyakan arah rumah keluarga Moore, kepada Faye Van Gilder. Setelah dikonfirmasi, Faye Van Gilder mengatakan, bahwa Joe bukanlah pria mencurigakan yang bertanya arah rumah keluarga Moore kepadanya. Joe juga mengaku, bahwa sepatu yang berlumuran darah tersebut, dia dapatkan dari seorang gelandangan. Karena pengakuan Joe dan pengakuan Faye Van Gilder, polisi akhirnya membebaskan Joe dari tuduhan pembunuhan. Sampai saat ini, tidak ada pelaku yang diadili atas kasus tersebut, dan kejahatan tersebut menjadi salah satu pembunuhan massal paling mengerikan, yang belum bisa terpecahkan dalam sejarah Amerika. Semakin lama kasus tersebut mulai terabaikan, banyak pula laporan dari masyarakat yang menyaksikan penampakan hantu, dan suara-suara menyeramkan di rumah tersebut. Bahkan setelah rumah tersebut sudah dijadikan sebagai museum, beberapa pengunjung juga mengalami perilaku yang aneh seperti kesurupan, dan banyak kejadian anomali di rumah tersebut. Kasus pembunuhan dengan menggunakan kapak, melanda Midwest selama 2 tahun, dari tahun 1911 sampai tahun 1912. Tak satu pun dari kasus tersebut yang bisa diungkap oleh kepolisian pada saat itu. Bahkan kasus pembunuhan pada tahun-tahun tersebut, selalu meninggalkan ciri khas yang sama, di tempat kejadian perkara, berupa kapak yang disandarkan di dinding. Masyarakat kota Villisca melabeli pelaku pembunuhan berantai pada saat itu, dengan sebutan manusia kapak. Saat ini, rumah pembunuhan kapak Villisca tersebut, dijadikan hotel paranormal oleh Darwin Lin. Bagi mereka yang ingin menginap di rumah tersebut, setidaknya mereka harus berjumlah 6 orang, dan membayar $428 untuk menginap selama 1 malam. Selain menjadi hotel paranormal,
Rumah tersebut juga dijadikan tempat tur misteri saat siang hari, dengan biaya sebesar $10 per orang. Para pengunjung rumah tersebut mengatakan bahwa rumah tersebut memiliki aura negatif yang sangat kuat, namun tidak semua pengunjung yang bisa melihat kejadian aneh di rumah tersebut. Demikian sedikit cerita tentang misteri pembunuhan rumah kapak Filiska yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika suka dengan video ini, mohon klik subscribe, like dan share kepada teman-teman kalian, agar channel ini bisa lebih berkembang. Tak lupa pula, kami juga minta komentar yang positif, agar ke depan, kami bisa membagikan cerita yang lebih menarik lagi.